kemarin banyak yang minta tutorial. Ya, satu orang. Pertama, lu butuh Oreo. Kalau nggak mampu pakai Oreo, hancurin. Taro, padetin, biar gak ambil. Lanjut, gua saranin pakai susu full cream. Cuma karena corona pakai aja yang di rumah. Gua pakai susu diet. Campur pakai KNTL manis. Tuang, maizena, swallow, bukan yang sendal. Aduk sampai bego. Masukin keju pas mau mateng. Jangan pelit. Aduk lagi sampai belebok-belebok. Ya, pegel. Tuang. Kan, ambiar. Icip dikit. Panas. Lanjut layer 3. Masukin susu. Nggak di endorse tapi di kau. Maizena. Ya, ngaduk lagi. Udah pegel, masukin coklat. Enakan pakai dairy milk. Aduk lagi sampai belebok-belebok. Tuang kalau pudingnya udah keras. Anjay, jadi. Belum. Diamin di kulkas sampai besok. Ya, pas balik udah ada yang makan. Banyak yang minta tutorial, makan nih tutorial. Ambil ayam, kalau nggak mampu nontonin aja. Abis dicuci kasih garam, merica bubuk, elus-elus dadanya. Yang bilang corona gua tampol, gua udah cuci tangan. Ini mentega bukan sabun colek. Masukin ke teflon. Masukin ayam yang tadi. Jangan banyak nanya, pakai ayam apa aja bisa asal jangan ayam kampus. Jangan lupa dibalik, nanti gosong kayak muka lu. Anjay, jadi. Belum. Potong kentang, rendem, gak tahu biar apa. Potong wortel, masak air biar mateng. Gua bukan pantun bego. Masukin kentang, wortel, tunggu sampai blebek-blebek. Bukan di endorse tapi gua make ini karena murah. Kalau udah blebek-blebek masukin karinya, saus tiram, masak sampai ngentel. Sekarang siapin nasi, plating biar Chef Juna nggak nangis kalau lihat ini. Tuang karinya. Anjay ketai, anjay jadi. Kasih bon cabe biar pedes kayak omongan tetangga. Makan bang. Jadi gue BM ayam lada hitamnya Solaria, cuma baru ingat kalau gue miskin. Oke, karena gue nggak mampu, jadi gue bikin sendiri. Ini bukan ayam kampus ya. Taburin garam, pakai karudi, ratain. Tenang, gue masih mampu beli sabun cuci tangan. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum di endorse. Bikin 2 adonan, becek, kering. Obok-obok ayamnya di adonan basah, terus tap-tap di adonan kering. Sampai dempul kayak muka cabai-cabean. Anjay jadi. Belum. Panasin minyak sayur. Kalau nggak ada, jangan pakai minyak urut. Tunggu sampai panas. Segini udah cukup panas. Kalau nggak percaya, cemplungin aja tangan lo. Kalau udah meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak usah banyak gaya kayak gue. Nanti diketawain Chef Arnold. Sekarang tumis bawang sama cabai. Kalau nggak ada cabai, ngaca aja. Masukin air, saori. Kalau udah blebek-blebek, masukin ayam. Tunggu sampai blebek-blebek lagi. Anjay jadi. Marah si Junet kalau lihat platingnya gini. Makan bang. Icip dikit. Be aja. Oke, gak mau ngelawak dulu. Kali ini gue mau ngasih tips makan enak buat kaum rebahan dan miskin. Ini yang perlu kalian beli kalau belanja. Sebelum belanja, jangan lupa scan harga diri dulu. Terus cuci tangan. Tukang hand sanitizer ketawa kalau lihat ini. Kalian beli ayam apa aja bebas, asal jangan ayam kampus. Kalau merasa mampu, beli daging juga boleh. Kalau gak mau ribet, boleh pakai nugget. Alhamdulillah belum di endorse, tapi biasanya keluarga gue beli Belfood. Alternatif buat yang miskinnya kebangetan, boleh pakai tempe. Buat yang udah tahu miskin tapi masih mau maksain makan ayam, boleh beli nugget anak SD yang oranye kayak The Jack. Ya, kehabisan. Oke, terus gue saranin kalian beli saori, dia banyak pilihan, murah cuma 3.000. Saori, tolong endorse gue. Kalau lebih mampu bisa beli merek lain atau bumbu botolan. Tapi gue saranin saori kalau buat harian. Terus tepung serbaguna cuma 2,5. Gimana masaknya? Ikro, di kemasan ada. Miskin boleh, bego jangan. Anjay jadi, walau realita semanis ekspektasi. Gue tahu lu cuma mampu nyetak telur di rumah, sama gue juga. Oke, gue bakal ngasih variasi masak telur. Telurnya 2 biar sepasang kayak cowok. Pisahin kuning sama putihnya. Anjay jadi. Belum juga mulai anjing. Oke, sekarang kocok putih telurnya sampai bego. Yang gak punya whisker gak usah nangis, pakai garpu juga bisa. Ya, begonya udah tapi ini masih belum jadi. Bego beneran kan, baru inget punya mixer. Tuh kan, cepet. Oke, segini cukup. Sekarang masukin kuning telurnya. Masukin Royco. Ya, kocok lagi. Kalau warnanya udah kayak kuning SpongeBob, udah cukup. Panasin mentega. Tuang dah. Api sedang biar gak gosong kayak muka lu. Terus dilipat. Ya, kok gak montok. Gue saranin pakai teflonnya jangan kegedean. Anjay jadi. Montokan juga telur gue daripada tit. Nanti kalau gak disensor bayar. Ekspektasinya gini dah. Tapi beneran, ini enak banget lembut telurnya. Dicoba ya. Part 2 buat yang gak mampu beli panas spesial McD. Besok ya, abangnya capek.
Oke, karena kemarin banyak yang julid, gue ganti judulnya Cara Ribet Masak Telur Part 2. Yang doyan telur dadar biasa, diem. Masih sama, telurnya 2, biar kayak cowok. Terus susu cair, kalau nggak ada, nggak usah ngide, pakai kental manis. Susunya 2-3 sendok aja. Terus pakein micin, jangan kebanyakan, udah bego. Terus kocok. Nah, sampai ada blebek-blebeknya. Panasin mentega, masak di api kecil. Aduknya pelan aja, pakai perasaan. Tapi jangan sampai baper. Pas sudah mau matang, matiin kompornya. Anjay, jadi belum. Plating dulu biar Chef Juna nggak nangis. Oke, kayak gini, ciluk, pakai karudi. Nih, buat yang edik telur dadar McD tapi nggak mampu beli panas spesial. Oke, gak mau ngelawak dulu karena akhirnya ada yang endorse gue, guys. Anjay kan? Ini ada kiriman dari Pondok Coklat Hatta. Gak mau banyak bacot, gue bukan lagi kampanye. Oke, langsung aja kita buat. Sebelumnya masak air dulu karena gue gak mampu benerin dispenser. Nah, udah blebek-blebekan. Oke, lanjut. Di sini gue juga dapat cupnya, jadi nggak bakal dihujat kalau pakai gelas bekas Starbucks. Dia punya banyak varian, cuma sekarang gue cobain yang Choco-Milko. Masukin sebungkus saja, jangan kebanyakan, nanti gumoh. Terus ini kental manis, bukan lotion. Masukin 20 ml aja, nanti kebanyakan lu bilang diabetes. Air hangat 50 ml, aduk dah, nggak perlu pakai mixer atau saringan. Ini bukan bikin dalgona. Oke, segini cukup. Tambahin es batu, biar seger. Ini susu HT, bukan susu hamil. Masukin 120 ml aja. Anjay, jadi. Belum. Aduk pelan, biar gak muncrat. Anjay, jadi. Ini gue beneran doyan. Jadi, gue lagi BM ramen kuah kari. Cuma gak lucu kalau gue masuk penjara cuma gara-gara mie. Jadi, gue langsung ide bikin sendiri. Ya, kebalik. Bahannya cuma Indomie kari ayam. Oke, sambil tunggu mie-nya lodoh, gue bakal masak toppingnya dulu. Di sini gue toppingnya pakai ayam. Yang gak mampu beli ayam, bayangin aja. Garemin dikit aja, pakai karudi. Lihat noh, nyengir mulu, serem anjrit. Terus dimasak kayak biasa. Walau nggak di notice saori, gue tetap pakai saori. Pakein, nggak tahu biar apa. Gue coba-coba aja. Nah kan, bego. Kasihkan masak ayam, lupa lagi masak mie. Masak lagi, jangan kayak orang susah. Terus sekarang bikin kuahnya. Di sini gue pakai fiber cream. Sebenarnya susu full cream bisa, cuma biar keren aja. Nah, 200 ml. Nanya lagi gue tonjok. Pakai bumbunya aja. Cabai-cabeannya nggak usah. Terus masukin minyaknya. Nah, kalau udah blebek-blebek udah. Anjay, jadi. Belum. Plating biar masakannya cantik. Siapa tahu diadopsi Chef Jun. Sorry guys, gue bohong. Bahannya bukan cuma Indomie. Oke, kali ini gue mau lembut dulu. Jadi, ini bukan video tutorial. Nggak tahu, mau sharing aja sarapan gue selama karantina. Yang pasti, gue tiap pagi makan telur. Bukan sok bule anjrit, gue emang cuma mampu nyetok telur. Terus gue pasti bikin sosis goreng. Sosisnya yang ujungnya kayak kulit sunat. Sebenarnya goreng biasa cukup. Cuma kali ini gue pakein saori. Gak apa-apa, sering-sering aja pakai, siapa tahu di endorse. Nah, gini aja cukup. Sengaja nggak pakai nasi, biar kayak keren gitu. Terus wajib ngopi, karena kalau bangun gue suka beler. Kayak susu aja nggak usah tambah gula, biar gue bisa ngerasain pahitnya hidup loh. Udah, gitu doang. Anjay, keren juga gue dikirimin makanan mulu. Oke, gue dikirimin makanan dari Curry Wise pakai W biar alay. Jadi gue dikirimin golden nugget sama original chicken curry. Lah iya, kayak masakan gue. Pertama, gue cobain golden nuggetnya dulu. Sorry guys, gue kelihatan bulu. Jadi ini isinya daging ayam sama nggak tahu ini keju apa. Yang penting gratis. Tapi ini enak. Seriusan dah. Sekarang gue cobain chicken curry rice-nya. Aduh, muncrat. Makan bang. Nggak mau komen soal ini saingan masakan gue. Jadi cobain aja sendiri. Ini IG-nya. Tuh kan, anjay, gue dapet kiriman lagi. Jadi kali ini gue dikirimin minuman jamu dari Herbal Teteh. Teteh pakai H. 2-3 tutup botol. Gue dikirimin 3 botol. Gue dikirimin jamu gemuk. Terus jamu gemuk lagi yang ini rasa melon. Nah, ini yang bagus nih buat detox. Lihat noh, ada bijinya. Kata tantenya sih bisa diminum langsung. Cuma gue mau pakai cara ribet. Di sini gue pakai Yakult. Yakult dijual terpisah. Boleh diganti kental manis atau nutrisari. Gue pakai jamu gemuk yang rasa melon. Tuangin. Instruksinya sih 100 ml. Cuma gue pakai feeling aja. Anjay. Jadi jamu bukan sembarang jamu. Tuh banyak manfaatnya.
Nih Ikro, sekarang gue mau nyoba jamu detoxnya. Kocok dulu, tuang 100 ml. Terus gue tambahin Nescafe, bukan berarti mau bikin dalgona. Air hangat dikit, pakein es batu habis diaduk. Terus pakein susu full cream, jangan susu ASI. Nah, panas-panas gini jamu aja seger banget. Cek aja IG-nya. Jadi, gue mau bikin roti, cuma anjrit expirednya tanggal 9. Dan hari ini udah tanggal 10. Nah, lihat udah ada jamurnya. Cuma, karena gue miskin gak boleh mubazir. Kalian bisa akalin bagian yang ada jamurnya, kalian buang. Nah, eta. Yang ragu-ragu gak usah bacot. Beli aja yang baru. Gue mau bikin stup roti, masukin 200 ml susu full cream. Kalau nggak ada, jangan merah punya sendiri. Terus 50 ml santan. Karena nggak punya, gue pakai fiber cream. Sebagai pemanisnya, gue pakai kental manis 3 sendok. Gue pakai Denko biar berasa susunya. Terus masukin keju. Jangan pelit, aduk biasa aja, nggak sampai bego. Nah, kalau udah blebek-blebek udah. Masukin rotinya. Roti apa aja bisa, asal jangan roti Jepang. Terus tuang. Kalau mau kental boleh pakai maizena. Gue bikin 2 layer doang, terus kasih keju. Anjay, jadi. Belum, simpan dulu di kulkas. Sambil nunggu gue mau bikin cemilan, balurin roti di kobokan telur. Terus tinggal panggang. Jangan lupa dibalik, nanti gosong kayak muka lo. Anjay, kelar. Seriusan ini enak. Alhamdulillah pas balik masih utuh. Tuh kan, gue dapet kiriman lagi. Kali ini dari Hello Kefir, bukan kafir. Gue dikirimin 2 rasa, yang milk kefir sama yang water kefir. Dia juga ada 2 ukuran, yang 250 ml sama yang seliter. Gue coba yang water kefir dulu. Minum ini gak bikin jadi kafir. Karena ini minuman sehat, gue pikir rasanya bakal pahit. Ternyata rasanya kayak tape. Nih, manfaatnya juga banyak. Ikro. Sekarang gue mau nyobain yang milk. Sebelum minum jangan lupa dikocok. Sekali-sekali mau asem merah. Udah gitu doang. Icip dikit. Asem. Yang ini baunya kayak roti. Karena gabut, gue baca ingredientsnya. Ternyata banyak bakterinya. Tenang, ini bakteri baik. Makannya banyak manfaatnya. Saking banyaknya gue males baca. Baca sendiri dah. Maksimal diminum 1 minggu setelah dibuka. Karena bakteri jahat adalah bakteri baik yang disakiti. Anjay, makan-makan lagi kan. Gue dapat makanan dari Holy Wings cuy. Masa iya lu gak tahu? Oke, jadi gue dikirimin paru. Terus kulit ayam. Pentol ya, pakai O. Sama ayamnya. Gue juga dikirimin frozen foodnya. Oke, langsung aja. Gue mau makan pentolnya dulu. Ini dapat 4 sambal. Ini gue pakai yang sambal kacangnya. Kalau makan pentol jadi inget mukbang KKI. Ini sih paling mantep kulit ayam cuy. Anjay. Makan bang. Terus ini ayam beneran. Bukan ayam kampus yang suka ngecil di Holy Wing. Anjrit. Mantep parah sih ini. Lihat. Enak banget cuy. Gak bohong. Karena gak doyan paru, gue skip. Gak usah berisik, langsung aja cek IG-nya. Kalau mau lihat makanannya di Holy Wing Test. Atau langsung aja ke Holy Wings Indonesia. Buat orang Bekasi gak usah nangis. Karena Holy Wings mau buka cabang di Sumarekon cuy. Mantap. Jadi gue lagi nonton. Tapi mulut hampa banget kayak hati. Terus gue keinget Basker gerobak kan. Sorry, fotonya burem kayak masa depan gue. Langsung aja gue kasih tahu cara bikin makaroni basah. Bisa lihat kan itu rebusan air, itu air biasa bukan air aki. Terus langsung kasih minyak. Nah, tunggu sampai blebek-blebek kayak gini. Terus siapin makaroni mentah. Makaroni apa aja bisa. Bedanya gue di endorse, kalian beli sendiri. Jadi gue dikirimin dari makaronian_you. Lanjut, masak sampai selodoh yang kalian mau. Kalau ngerasa udah pas, tirisin dulu. Oke, sekarang panasin minyak dikit aja. Terus cemplungin makaroni yang tadi. Nah, kalau udah becek gini udah cukup, tirisin lagi. Terus kalian kasih bumbu seselera kalian. Gue di sini pakai bumbu dari makaronian karena soalnya bumbunya nggak pakai MSG. Jadi kalian kalau bego nggak usah takut makin bego. Terus tinggal aduk. Gini aja gue ajarin. Nah, jadinya kayak gini. Oke, lanjut makaroni keringnya. Gue dikirimin 3 varian makaronian dari 8 varian yang mereka punya. Level pedesnya juga bisa kalian sesuaiin. Nah, no MSG sampai ada lab testnya. Bukan karena di endorse tapi kalian harus coba. Jadi gue lagi nonton, tapi mulut hampa banget kayak hati. Gue bakal ngasih tahu tutorial bikin kopi gula aren. Sorry guys, kulkas gue banyak barang endor. Di sini gue pakai coconut sugar. Kalau nggak mampu, boleh pakai gula merah. Tapi kalau nggak enak, gak usah lapor. Apa-apa lu lapor anjir. Terus lu iris-iris gulanya. Ini bukan gempa ya, tenaga gue yang kegedean. Bedanya sama gula merah, dia rasanya lebih creamy. Terus dipotongnya lebih gampang kalau gula merah keras. Terus masukin air 1:1 sama gulanya. Gimana caranya? Yang nggak punya timbangan bisa lu lihat itu berapa gram. Terus lu bandingin sama isinya ada berapa biji. Oke, masak diaduk sampai blebek-blebek.
Terus lo simpen di wadah buat beberapa kali pakai. Kalau lo pakai semuanya kemanisan dongo. Oke, terus kopinya sesendok aja. Gak usah pakai gula, gue bukan mau bikin dalgona. Teduh pakai air panas. Aduh, offside. Sorry guys, kebanyakan gaya. Masukin gulanya ke gelas, jangan pakai cup bekas Starbucks nanti dihujat kayak gue. Es batu, susu, kopi. Anjay jadi. Anjay kan, akhirnya gue mampu beli daging. Tapi bohong, gue masih miskin cuy. Jadi kemarin gue dikirimin daging sama Stego. Jadi gue mau ngasih tutorial cara bikin stick rumahan. Kalian kalau mau ganti dagingnya pakai sirloin atau tenderloin sama aja. Bedanya gue gratis, kalian beli sendiri. Buat seasoningnya cuma pakai garam. Bosen sama karudi, akhirnya gue pakai yang baru. Black peppernya banyakin aja. Terus balurin lagi pakai olive oil. Elus-elus, remes-remes dikit juga nggak apa-apa. Lakuin di kedua sisi biar nggak ada yang iri. Masukin dagingnya kalau frying pan-nya udah bener-bener panas. Gimana ngetesnya? Pegang aja sendiri. Tingkat kematangannya terserah kalian. Buat waktu masaknya cari aja sendiri di internet. Gue nggak mau sotoy, nanti diketawain Chef Juna. Ini gue masaknya masing-masing sisi 2 menit. Masukin butter, bawang putih yang udah digeprek. Kalau udah 2 menit masak samping. Anjay jadi. Belum, istirahatin dulu 5 menit. Side dish-nya gue goreng kentang di bekas minyak sama jagung. Plating dulu yang cantik. Siapa tahu diajak collab Chef Arnold. Makan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahmawati Kiki Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini Anjir, gue gak ngerti. Tapi tiba-tiba gue pengen nge-cosplay jadi KKI. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku 2B10.000. Kali ini aku mau mukbang. Di sini aku pakai bakso. Terus di sini ada sosis yang ujungnya kayak kulit sunat. Karena aku agak sedikit autis, aku gabungin Indomie rendang sama Indomie goreng. Terus di sini aku pakai telurnya 2 ya sahabat, biar kayak kayak gitu. Nah di sini airnya udah blebek-blebek, aku masukin pentolnya. Pentol ya sahabat, bukan pentil. Terus dimasukin mie-nya, remahannya nggak usah, jangan kayak orang susah. Sosisnya aku goreng biar nggak loyo. Tuh kan kayak kulit sunat. Telurnya juga aku goreng biar mendalami peran makannya di nampan. Anjay jadi. Sorry guys, lupa KKI nggak ngomong anjay. Wah enak banget kan guys. Dicoba juga belum anjir. Makan langsung 3. Gua nyerah.